Oke, halo, saya Alex. Kemarin sudah belajar mengenai membuat model secara umum. Sekarang kita membuat model yang parametrik dan bisa langsung digunakan pada bangunan. Kita open new project dulu. Oke, jadi kita langsung membuat di environment project di sini. Tapi kita akan membuat masa, tapi sebelumnya untuk mempermudah kita buat levelnya lebih banyak dulu. Kita copy aja multiple. Saya hanya akan membuat asal buat saja, yang penting nanti kelihatan kalau misalnya bangunannya akan dibuat parametrik dan ada perubahannya. Saya membuat 9 lantai. Oke. Lalu kita buat meshing inside. Kita buat in-place mesh. Oke. Kasih nama mesh satu aja. Oh, saya mau ke 3D view aja, default 3D. Oke, kita buat titik reference point. So reference-nya ini kita buat always. Placement nya level 1. Oke. Ini adalah reference point kita. Saya hanya akan membuat bentuk kotak, namun supaya ini menjadi titik referensi, maka saya akan membuat reference line dengan placement levelnya peak di kotak ini, kotak horizontal pada reference point-nya. Setelah itu kita buat garis dari tengah, tegak lurus, lalu hanya akan saya copy saja. Intinya saya akan membuat kotak yang menggunakan titik ini sebagai referensinya. Oke, bagian yang tidak terpakai bisa kita buang. Lalu di sini kita akan membuat ukuran. Ini pasti di tengah plane-nya, bukan pada poinnya. Kalau ada tulisan EQ ini, equalize, ini kita klik saja. Ada, kita klik sehingga ini equal. Oke, lalu kita masukkan beberapa parameter, tapi supaya nanti bisa langsung diganti dari project tanpa harus balik ke environment family, kita buat ini instant. Ini ada persegi, kita buat panjang dan lebar. Lalu kita buat lagi lebar. Oke, lalu kita ukur, anggap ini adalah panjang dan ini adalah lebarnya. Kita pilih, lalu kita select label, kita buat label ini lebar, ini panjang. Oke. Lalu kita tes dulu. Pastikan kalau Anda membuat parameter, di tes kalau berhasil, berarti setting parameternya udah benar. Oke, 3000 ke 2000 kita coba lagi. Sudah berubah, lalu saya akan membuat bentuk ini seperti rotating tower. Oleh karena itu kita akan membuat sudut putar. Instance, parameternya kita ganti sudut angle. Karena ini di lantai 1, saya kasih aja nomor S1, sudut lantai 1. Oke. Lalu Anda pilih oke. Pilih poinnya. Rotation angle-nya sudut 1. Lalu kita coba kalau ini diganti, semuanya akan berputar. Oke, saya undo. Oke, setelah semuanya siap, lalu kita pilih, kita select, lalu kita copy. Bisa pakai Ctrl-C atau copy to clipboard, lalu kita paste line to selected level. Saya akan mengcopy ke lantai 5 dan lantai 9 aja. Oke. Di lantai 5 dan lantai 9, terlalu tinggi. Ukuran bangunannya kalau cuma 3 kali 1,5 meter, terlalu kecil ya. Anggap aja 15 meter kali 25 meter.
Maaf, tadi tidak ke copy rupanya. Oke, saya undo aja karena tadi sepertinya tidak tercopy semuanya. Copy align to selected level 5 dan 9. Dan kalau saya ganti hasilnya berubah semua. 30.000, 15.000. Oke, sudah terganti semua. Lalu kita buat, ini ada sudut kedua dan sudut ketiga. Kita tambahkan parameter lagi, sudut yang kedua, angle, instant. Oke, lalu kita buat lagi sudut yang ketiga, atau yang paling atas, instant, angle. Oke. Nah, di sini sudut kedua itu akan selalu kita isi formulanya, sudut ketiga dikurangi sudut pertama dibagi 2. Oke. Paling atas kita masukkan parameternya. Rotation angle-nya kita ganti sudut yang ketiga paling atas. Ini diganti sudut kedua. Oke. Sekarang kita tes kalau paling atas kita putar 90 derajat, maka bawahnya ikut berputar. Nah, untuk membuat bentuk, tinggal diklik saja, lalu create form, solid form. Seperti ini bentuknya. Lalu kelihatan, saya buat edit. Kelihatan juga. Oke. Dan kalau bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan terlalu rumit, akan saya sederhanakan saja. Jangan 90, tapi 30. Oke, masih rumit juga. Lalu besar. 15. Ini. 120. Terlalu ekstrim karena ukurannya terlalu besar ya. Kita lihat dari side plan. Ini yang paling atas. Ini kita di solve dulu saja. Nah, sepertinya saya tadi ketika memilih bawah, atas, baru tengah. Ini mestinya dari bawah ke atas hanya 5 derajat. Kita coba lagi 30 derajat. Nah, lebih manusiawi. Oke, setelah ada ini, kita finish mesh. Hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk massa dasar bangunan yang bisa kita olah. Namun sebelumnya, kalau kita pilih, kita bisa memberikan mesh floor. Ada berapa lantainya di sini. Biasanya ketika mendesain bangunan, oke, ini adalah lantai bangunan. Jadi biasanya ketika mendesain bangunan, Anda harus memperkirakan dulu ketika masih bentuk massa berapa meter persegi bangunannya. Oleh karena itu, kita lihat ini berapa luasannya, berapa meter persegi. Kita cari massa mesh floor. Oke. Kalau kita lihat floor area. Oke. Nah, ini adalah 450 meter persegi per lantai. Nah, kalau Anda mau memodifikasi bentuk ini, bisa dimodifikasi dengan ditambah atau dikurangi. Edit in place, lalu Anda bisa mengurangi atau menambah massa bangunan ini. Misalnya dengan cara Anda buat kotak level 1, lalu kotaknya Anda create form, solid form. Anda bisa menaikkan menurunkan ini. Oh, maaf. Anda pilih kotak, create form, void form. Anda bisa membuat seperti ini sehingga bentuk bangunannya terpotong. Setelah di finish mesh, lantainya juga akan terpotong dan akan kelihatan juga di schedule tadi. Lantai 1 jadi 389, lantai 2 sekian, dan seterusnya.
calculate total. Ini. Oke, sudah muncul. Totalnya 3.300 sekian meter persegi. Untuk bangunannya seperti ini. Setelah jadi seperti ini, Anda sudah bisa memodifikasi sesuai keinginan Anda. Oke, terima kasih.